Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanarin Siregar. Di sini saya sebagai pemakalah pertama akan menjelaskan mengenai yang pertama itu pengertian strategi pembelajaran Think, Pair, Share atau disingkat dengan TPS, dan yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkahnya. Baik, yang pertama pengertian. Strategi pembelajaran Think, Pair, Share adalah merupakan salah satu jenis dari strategi pembelajaran kooperatif di mana gunanya untuk mempengaruhi bagaimana pola interaksi dari siswa. Dari namanya itu bisa kita pahami bahwa yang pertama itu think, pair, dan share, di mana strategi pembelajaran ini merupakan pembentukan kelompok kecil oleh siswa, kemudian siswa merundingkan masalah, dan kemudian membagikan hasil ide mereka, gagasan mereka kepada teman-teman yang lain, dan itulah menjadi bahan diskusi bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu sudah pasti think atau berpikir, kemudian pair berbagi, kemudian pair bersama ataupun membuat kelompok kecil. Yang ketiga itu share, berbagi. Namun sebelum ketiga tahap ini, tentunya guru harus memberikan gambaran dulu tentang permasalahan yang akan disajikan. Guru memberikan ataupun mengangkat suatu permasalahan yang bisa didiskusikan oleh siswa. Nah, yang pertama itu think tadi 3 tahap. Think merupakan berpikir. Nah, di sini siswa diajak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah diangkat tadi. Kemudian yang kedua itu pair, yaitu sudah ditentukan dulu kelompoknya. Kelompok kecil pastinya terdiri dari 2 orang siswa. Kemudian share, yaitu membagikan hasil gagasan ide dari suatu masalah yang dibicarakan tadi, sehingga kelompok yang satu menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian disitulah terjadi diskusi antara kelompok satu dengan yang lain. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murniatika. Di sini saya ingin membahas tentang langkah-langkah pembelajaran TPS. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran TPS itu, yaitu TPS atau disebut dengan think, pair, share atau berpikir berpasangan. Berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola berpikir siswa. Ada tiga tahap pembelajaran TPS, yaitu yang pertama think. Siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Yang kedua, langkahnya itu berpasangan atau pairing. Guru meminta kepada siswa untuk setiap pasangan. Langkah ini dapat berkembang dengan menerima pasangan lain untuk membentuk kelompok untuk tujuan mempengaruhi pemikiran mereka sebelum berbagi dengan kelompok lain. Yang ketiga, berbagi atau sharing. Pada tahap ini, setiap pasangan atas kelompok kemudian berbagi hasil, berbagi pengetahuan dan berbagi ide untuk memecahkan masalah pembahasan tersebut. Jika itu tidak dilaksanakan, ada langkah-langkah lagi, yaitu yang pertama langkah-langkahnya guru menyampaikan isi materi. Yang kedua, siswa diberikan suatu pokok bahasan untuk dipecahkan secara individu. Yang ketiga, siswa membentuk pasangan dengan temannya. Yang keempat, siswa memperoleh hasil diskusi. Yang kelima, kesimpulan. Guru memberi kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan siswa untuk mendapatkan
hasil atau jawaban yang lebih sempurna. Yang keenam adalah penutup. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Puja Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan TPS atau thinking per share. Dalam setiap strategi, metode maupun model pembelajaran, tidak akan ada sesuatu hal yang sempurna dan dapat digunakan dalam setiap pembelajaran. Setiap jenis pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sanjaya 2006 menyatakan bahwa keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu model pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif, peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik yang lain. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara perbar dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Kemudian yang keempat adalah model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe think per share adalah sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak. Menurut Lee, kekurangan dari kelompok berpasangan atau kelompok yang terdiri dari 2 orang siswa adalah yang pertama, pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan yang dapat timbul adalah sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri dan bisa saling mengganggu antar siswa yang lain. Kemudian yang kedua adalah siswa-siswa yang pasif dengan metode ini akan ramai dan bahkan mengganggu temannya yang lain. Kemudian yang ketiga, siswa yang seharusnya menyelesaikan permasalahannya dengan teman pasangannya seringkali masih suka membicarakan kegiatan di luar materi pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran think per share belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Guru harus menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan taraf berpikir dari peserta didik tersebut. Kemudian berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa TPS atau thinking per share ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan diantaranya adalah memudahkan guru maupun Saya Rahmadawani Siombing membahas tentang manfaat pembelajaran metode think per share atau TPS. Manfaatnya itu yang pertama, memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mengoptimalkan partisipasi siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Kemampuan yang umumnya dibutuhkan dalam strategi ini adalah berbagi informasi, bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan menganalisis. Yang keempat, manfaatnya itu para peserta didik menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan TPS. Lebih banyak peserta didik yang mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam pasangannya. Para peserta didik mungkin mengingat secara lebih sering. Penambahan waktu tunggu dan kualitas jawaban mungkin menjadi lebih baik. Yang kelima, para guru juga mungkin mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika menggunakan TPS ini. Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan jawaban peserta didik, mengamati reaksi peserta didik, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Nah, sekian dari saya yang menjelaskan manfaat pembelajaran metode TPS ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.